Halo Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan. Tahukah Anda bahwa pada tahun 2022, lebih dari 151.000 satuan pendidikan telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Kini, waktunya satuan pendidikan Anda. Mungkin masih banyak pertanyaan di benak Anda tentang kurikulum Merdeka, seperti bagaimana cara mendaftar kurikulum Merdeka, atau apakah saya harus menunggu bimbingan teknis untuk pahami kurikulum Merdeka? Dalam video ini, Anda dapat mempelajari cara pahami dan daftar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Selama tahun 2022, para pendidik punya teman penggerak untuk memahami dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yaitu platform Merdeka Mengajar. Tersedia berbagai referensi dan inspirasi implementasi kurikulum Merdeka lewat berbagai menu di dalamnya. Dan mulai tahun 2023, pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka akan dilakukan di platform Merdeka Mengajar. Hanya butuh 3 tahap untuk melakukan pendaftaran kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar, yaitu persiapan pendaftaran, pahami, dan daftar. Pertama-tama, siapkan 2 hal berikut sebelum pahami dan daftar kurikulum Merdeka. Pastikan akun belajar.id Anda telah aktif untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar. Lihat cara mengaktifasi akun belajar.id di bit.ly/panduan aktivasi akun belajar ID. Lalu, unduh platform Merdeka Mengajar melalui Google Play atau akses melalui guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran strip IKM pada komputer Anda dan masuk dengan akun belajar.id. Pastikan Anda telah menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar versi 1.25 atau setelahnya. Jika telah melakukan 2 hal tersebut, tandanya Anda sudah siap masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pahami kurikulum Merdeka. Sebelum mulai mendaftar, ada baiknya Bapak dan Ibu memahami terlebih dahulu esensi dari kurikulum Merdeka. Caranya, temukan menu pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka 2023-2024 di beranda platform Merdeka Mengajar dan tekan daftar di sini. Baca penjelasan singkat tentang langkah pendaftaran dan pilih mulai pendaftaran. Temukan nama satuan pendidikan dan tekan daftarkan sekarang. Lalu, tekan pelajari untuk menonton 2 video singkat tentang kurikulum Merdeka hingga selesai. Selanjutnya, pilih opsi awal implementasi kurikulum Merdeka. Ingat, pilihan ini bukan merupakan pilihan final. Untuk kepala satuan pendidikan yang mengampu 2 sekolah berbeda, Anda dapat langsung melakukan proses pendaftaran tanpa perlu menonton video. Setelah Bapak dan Ibu memahami esensi dari kurikulum Merdeka, kini saatnya Anda untuk mulai daftar kurikulum Merdeka. Pendaftaran kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, lakukan refleksi terhadap kondisi satuan pendidikan. Pada halaman pendaftaran kurikulum Merdeka, tekan pilih di bagian pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka. Isi kuesioner kesiapan guru untuk merefleksikan kondisi satuan pendidikan Anda. Dapatkan rekomendasi opsi implementasi kurikulum Merdeka. Tekan lihat rincian hasil kuesioner untuk melihat detail hasil kuesioner yang telah diisi. Anda juga dapat mengunduh rincian hasil kuesioner. Kedua, pilih opsi implementasi kurikulum Merdeka sesuai kesiapan dan kondisi satuan pendidikan Anda. Pilih opsinya, lalu tekan pilih dan selesaikan pendaftaran. Perlu diingat, pilihan akhir opsi implementasi kurikulum Merdeka tetap dikembalikan kepada masing-masing satuan pendidikan. Selamat, satuan pendidikan Anda telah berhasil terdaftar. Tekan lihat rincian hasil asesmen mandiri untuk melihat isian asesmen Anda. Setelah menyelesaikan langkah-langkah pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, silakan tunggu surat keputusan yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek di halaman info terkini pada platform Merdeka Mengajar dan laman kurikulum Merdeka di kurikulum.kemdikbud.go.id. Sambil menunggu surat keputusan, Bapak dan Ibu dapat memperdalam pemahaman tentang kurikulum Merdeka dengan mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Terdapat 7 topik rekomendasi tentang kurikulum Merdeka yang dapat dipelajari, namun Anda bisa memulai dengan topik kurikulum Merdeka dan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Selain itu, Anda juga dapat perdalam pemahaman tentang kurikulum Merdeka dengan baca kebijakan terkait kurikulum Merdeka pada halaman info terkini dan temukan informasi seputar prinsip dasar dan pengenalan kurikulum pada menu pengenalan kurikulum Merdeka. Jika Anda mengalami kesulitan mengakses halaman pendaftaran,
kunjungi bit.ly/alur pendaftaran KM untuk temukan info lengkap seputar alur pendaftaran. Bapak dan Ibu Kepala Satuan Pendidikan, itu dia tahapan dan langkah persiapan pendaftaran, pahami, dan daftar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah awal untuk wujudkan pembelajaran berkualitas bagi semua bersama Kurikulum Merdeka. Serentak bergerak bersama Kurikulum Merdeka, pahami dan daftar di platform Merdeka Mengajar. Selamat siang Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Intan Purnama P, SIKOM, SPDMM. Saya selaku PIC Kombel KKG SD Maitreya Wira Batam, sekaligus merupakan moderator webinar kolaborasi komunitas belajar pada siang hari ini. Webinar ini merupakan bagian kedua dari kegiatan mendukung program Bulan Serentak Bergerak yang diusung oleh platform Merdeka Mengajar dengan topik praktik baik kesehatan mental.
Agar webinar ini dapat berjalan lancar, tiada kendala, mari Bapak Ibu saya mengajak sekalian untuk bersikap hening sejenak, berdoa memohon rahmat karunia Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari Bapak Ibu kita bersikap duduk tegak, dengan penuh semangat kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang terkasih, tidak lengkap rasanya jika kami dari Kepulauan Riau tidak membuka kegiatan dengan sebuah pantun. Izinkan saya untuk berpantun ya Bapak Ibu. Jalan-jalan naik metro mini, tidak lupa membayar pajak. Semangat terus berkolaborasi demi suksesnya bulan serentak bergerak. Komunitas belajar kami tentunya tidak dapat berdiri kokoh tanpa dukungan Bapak Ibu semua, terutama peran Dinas Pendidikan Kota Batam yang senantiasa memberi ruang dan kesempatan yang tiada henti kepada kami komunitas belajar KKGSD Maitreya Wira Batam. Seperti pada webinar siang hari ini, yang terasa semakin bermakna dengan kehadiran Bapak-Bapak dari Dinas Pendidikan Kota Batam, terutama Bapak Happy Wijan Ek SSPD. Beliau adalah Kasih Kurikulum Distrik Kota Batam. Selain itu ada juga Bapak Kabid dari Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Mansyur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita simak sambutan dari keynote speaker kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Happy Wijan Ek SSPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Intan Purnama. Dengar suara saya, Bu? Dengar, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Ibu. Pertama-tama, kami sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini ada Bapak Baharun Sudin selaku Kepala Sekolah SD Maitreya Wira, Ibu Intan Purnama Pahlawan selaku Ketua Kombel SD dari Maitreya Wira Batam dan Universal Teacher Community ya. Ya.
Pertama-tama kami sangat berterima kasih atas inisiasi yang dilaksanakan oleh komunitas belajar dari Mitra Wira ini dalam bulan bersama bergerak tadi ya, terkait dengan melaksanakan kegiatan webinar dalam hal berbagi praktik baik kesehatan mental peserta didik. Ini suatu materi yang cukup baru, Bu ya, bagi kita semua, bagaimana kesehatan mental peserta didik yang harus kita persiapkan dalam menghadapi pembentukan generasi emas Indonesia tahun 2045. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kesehatan mental merupakan suatu isu yang menjadi perhatian bagi masyarakat. Fenomena demikian ini berkaitan dengan adanya modernisasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan berbagai masalah psikologis dan sosial di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Sekolah sebagai suatu sistem interaksi sosial diharapkan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya dalam hal kenyamanan, keselamatan, kesejahteraan psikologis, fisik, emosional, dan kebutuhan-kebutuhan spiritual. Kesehatan mental meliputi 3 komponen yang kami ketahui, yaitu pikiran, emosional, dan spiritual. Anak-anak yang memiliki kesehatan mental yang baik dicirikan mampu membangun dan mengembangkan resiliensi atau daya tahan dalam menghadapi tekanan dalam hidup. Kemampuan resiliensi inilah yang perlu dikembangkan melalui kehidupan keluarga dan kehidupan di lingkungan sekolah. Fenomena kesehatan mental yang terjadi di lingkungan sekolah berupa adanya kondisi stres akademik yang dialami peserta didik. Hubungan yang tidak baik di sekolah juga menyumbang ketidaknyamanan mental bagi peserta didik. Pengembangan kesehatan mental di sekolah dapat dilakukan melalui pembinaan layanan dan bimbingan konseling terhadap peserta didik. Misalnya pada layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling individual. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan mampu untuk membentuk dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi-pribadi yang produktif. Kita menggunakan perumpamaan bagaimana singa menjadi raja hutan. Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa singa bukanlah hewan terbesar, karena hewan terbesar itu gajah katanya di hutan. Singa juga bukanlah hewan yang tercepat, karena hewan yang tercepat itu mungkin cheetah ataupun macan dan sebagainya. Dan singa juga bukanlah hewan yang tercerdas, karena yang tercerdas menurut hasil penelitian simpanse dan kawan-kawannya. Tetapi kenapa singa bisa menjadi raja hutan, Bapak dan Ibu? Singa menjadi raja hutan karena singa memiliki mental yang kuat, mental yang hebat. Singa ketika bertemu dengan gajah, singa tidak akan lari, tetapi singa akan memangsa gajah tersebut dan menaklukkannya. Tetapi gajah ketika berhadapan dengan singa, prinsip yang dilakukan oleh gajah adalah bagaimana menyelamatkan diri dengan lari terbirit-birit menghindari dari singa tersebut. Inilah yang kita harus bentuk bagi peserta didik kita. Ketika peserta didik kita memiliki mental yang kuat, mental yang baik, dia mampu menghadapi segala permasalahan, dia mampu mengatasi setiap tekanan-tekanan yang dialaminya, bukan menjadi seekor gajah yang badannya besar, tapi akan lari dari setiap permasalahan yang dihadapi. Itu yang kami harapkan, mungkin dari kegiatan nanti yang akan dilaksanakan pada saat ini, dapat memberikan pemahaman-pemahaman, pencerahan-pencerahan kepada kita, peserta didik kita, pada pendidik-pendidik kita, bagaimana membentuk singa-singa yang ada pada diri peserta didik kita, sehingga peserta didik kita menjadi orang-orang yang mampu bersaing, mampu menjadi pemimpin di masa depan ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, bukan menjadi bangsa yang lemah, yang melarikan diri dari setiap permasalahan. Kami dari Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kami harapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti kegiatan ini sebaik-baiknya. Kegiatan ini sangat baik, Bapak dan Ibu. Kami harapkan ada hasil dari kita semua peserta yang hadir pada sore hari ini bersama-sama untuk menyatukan persepsi bagaimana membentuk kesehatan mental bagi peserta didik. Selamat melaksanakan kegiatan webinar pada Kombel
KKG SD Metrewera Batam dan Universal Teacher Community ini, kami dari Dinas Pendidikan sangat menghargai dan sangat berterima kasih atas usaha dan kegiatan yang dilaksanakan. Kepada Bapak dan Ibu semua, kami mohon untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik dan mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber pada kegiatan sore hari ini. Selamat melaksanakan. Kami mungkin tidak dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir, Bapak dan Ibu, karena ada arahan dari pimpinan untuk mengikuti rapat beserta pimpinan. Jadi kami mohon nanti mengundurkan diri. Kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada Bapak dan Ibu dalam hal melaksanakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menjadi berkah ladang amal bagi kita semua. Terima kasih. Kami akhiri dengan selamat sore dan selamat melaksanakan kegiatan. Selamat sore Bapak. Ya. Wah, terima kasih banyak atas kehadirannya ya Pak Happy. Sungguh Terima luar kasih. biasa Siap, Pak Baru. semangatnya, pencerahannya sehingga bisa membangkitkan kami kembali yang tadi pagi sudah mengajar jadi kembali bersemangat. Luar biasa Pak, terima kasih. Siap, Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, di awal kegiatan kita akan lanjutkan ya Pak Happy. Saya izin melanjutkan. Diri, Bu. Baik Pak. Mohon diri Bapak dan Ibu ya. Terima kasih Ya, banyak Pak. Pak Happy. Siap, selamat melaksanakan ya, Pak. Oke. Bapak Ibu, di awal kegiatan tadi, mungkin Bapak Ibu sempat melihat cuplikan video musik dengan iringan alat musik tradisional Kalimantan ya. Alat musik tersebut bernama sape. Tentunya bagi kita generasi pendidik ya, mungkin kita ada yang lahir di tahun 80-an, 90-an, tidak asing lagi dengan instrumen yang dimainkan ya. Tapi kita merasa asing gitu ya dengan lagunya. Tapi untuk alat musiknya mungkin kita pernah melihat. Tapi bagi peserta didik kita yang berasal dari generasi Y dan Z tentunya musik yang tadi mereka dengar lagunya itu tidak asing ya, tapi sangat akrab. Karena lagu tersebut itu berasal dari K-pop kalau istilah sekarang ya, atau grup band asal dari Korea, yaitu yang terkenal BTS. Ya, pada hakikatnya keterkaitan antar generasi dapat kita hubungkan melalui musik ya. Musik itu adalah sesuatu yang universal dan mungkin dapat juga membangkitkan semangat kepada para peserta didik kita yang mungkin kalau mendengar kata tradisional itu berkesan kuno. Nah, sebenarnya sisi modern dapat dipadu dengan tradisional dan bisa memikat serta menarik bagi peserta didik. Hal-hal yang tadi saya ceritakan ini berkaitan dengan mental ya. Mari Bapak Ibu saya perkenalkan dengan narasumber kita pada siang hari ini ya. Dan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Happy, mungkin itu juga menjadi bekal kita awal modal kita ya untuk mendengarkan webinar kali ini. Narasumber kita yang pada siang hari ini adalah Ibu Nasarani Ramoti Sulia Simaremare SPD. Beliau adalah salah satu penggiat ya yang memang di dalam bidangnya khusus menggeluti ya tentang bagaimana kesehatan mental. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu profil dari narasumber kita ini ya, Bapak Ibu. Ibu Nasarani menempuh pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Beliau juga memiliki segudang prestasi, salah satunya menjadi guru di SMA Maikdalwira Batam. Beliau juga adalah volunteer konselor sebaya di komunitas Improve dari tahun 2021 sampai 2023. Lalu beliau juga pernah menjadi narasumber Share to Improve pada tahun 2022 dan narasumber podcast Listen to Improve. Beliau juga menjadi peserta seminar nasional bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga menjadi peserta pada webinar Self Insecure pada generasi milenial di era digital pada tahun 2021. Selain itu, beliau menjadi peserta seminar dan workshop daring BK dengan topik konseling untuk meningkatkan resiliensi peserta didik pada tahun 2020. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu prestasi yang ada.
yang sudah digeluti oleh Ibu Nasarani. Mari Bapak Ibu, seperti pesan Pak Happy tadi, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan semangat agar bisa menjadi manfaat kepada Ibu Nasarani. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Intan untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu walaupun ada jarak di antara kita hanya lewat Zoom. Tapi saya yakin ada semangat belajar kita bersama-sama di hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik hari ini Bapak Ibu, walaupun mungkin sudah capek habis mengajar, tapi sebelum saya berbagi informasi mengenai kesehatan mental, saya ingin Bapak Ibu menggunakan fitur reaction yang ada di Zoom. Saya pengen tahu gimana nih perasaannya mungkin setelah beraktivitas dari pagi sampai dengan sekarang sudah menjelang pukul 3 sore, boleh dipakai emotnya senyum atau yang lainnya. Boleh dimulai Bapak Ibu. Wah, Bu Intan, love ya, masih tetap semangat ya. Gimana dengan Bapak Ibu yang lain, boleh pakai reaction yang ada di fitur Zoom kita ini. Oke, ada Bu Elfrida. Oke, ada Pak Muhammad Natsir. Oke, mohon maaf mungkin saya tidak bisa membaca satu-satu. Ada Ibu Debbie juga, emotnya tertawa atau tersenyum gitu ya. Mudah-mudahan masih dalam keadaan gembira, sehat semuanya sampai dengan nantinya ya. Oke, nice. Oke. Perasaan yang baik, perasaan yang senang, kalau kata orang adalah obat gitu ya. Sama dengan apa yang akan saya paparkan hari ini mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental dan mungkin ini bukan hal yang baru lagi, mungkin sudah sering didengar gitu ya Bapak Ibu. Dan terima kasih sekali untuk reaksi-reaksi melalui emot, di chat juga ya Bapak Ibu ya. Senang sekali, mudah-mudahan terus semangat sampai nanti selesai di webinar ini. Dan sebelum saya masuk ke paparan materi ini, saya pengen tahu dulu nih, tadi sudah lewat reaction, sekarang kita gunakan fitur chat. Bapak Ibu boleh gunakan mungkin dari handphonenya atau dari laptopnya. Saya pengen tahu dulu kesehatan mental yang Bapak Ibu ketahui gitu. Boleh dimulai, silahkan digunakan fitur chatnya. Sudah ada beberapa orang yang menjawab Bu Nasa di kolom chat. Oke, coba saya baca ya Ibu Intan. Oke,
keadaan kejiwaan yang baik dalam menerima respon di sekitar. Oke, terima kasih Bapak Muhammad. Kemudian ada Ibu Rizky Putri. Kesehatan mental tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga dilihat dari sikap dan karakter seseorang yang selalu ceria dan aktif di setiap waktu. Kemudian, dari Ibu Intan sendiri, kesehatan mental adalah kesiapan non-fisik untuk menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Ada Bapak Tonolin, sehat pikiran. Oke. Ada Bapak Gusnadi, kesehatan mental, suatu kondisi seseorang yang terjaga dari segala gangguan mental. Oke, senang sekali saya untuk Bapak dan Ibu yang sudah mau berkomentar melalui kolom chat. Ya, saya yakin dan saya percaya mungkin yang lain walaupun tidak berkomentar, setidaknya sudah punya gambaran kesehatan mental itu seperti apa. Oh ya, ada satu lagi nih, ada dari Bapak Nasrul. Sehat berpikir dan selalu berpikir positif. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, pastinya saya di sini tidak akan menggurui Bapak Ibu karena di sini kita akan belajar bersama dan saya akan berbagi informasi, dan kalau nanti Bapak Ibu juga mau berbagi pengalaman dan cerita berkaitan dengan topik yang akan kita bahas hari ini, saya sangat dengan senang hati kita akan juga berdiskusi bersama di sini. Baik, boleh lanjut ke slide berikutnya, Bu Intan. Oke, nah ini adalah beberapa hal yang akan saya bagikan informasinya kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa itu kesehatan mental dan mental illness. Dan yang kedua, mengapa membahas kesehatan mental. Kemudian, apa saja penyebabnya, dan yang terakhir bagaimana membantu siswa-siswi atau peserta didik kita untuk menghadapi masalahnya. Oke. Nah, untuk pembahasan yang pertama berkaitan dengan kesehatan mental dan juga mental illness. Nah, sebenarnya informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental di era sekarang itu sangat mudah ya Bapak Ibu untuk diakses. Kalau Bapak Ibu punya Instagram ya, yang mungkin sudah mengikuti trennya sekarang pakai Instagram, atau mungkin di Facebook juga masih ada kalau memang Bapak Ibu masih pakai Facebook, informasi mengenai kesehatan mental ini banyak para penggiat atau lulusan psikologi mungkin bahkan yang masih berkuliah berbagi informasi mengenai kesehatan mental. Apalagi kita sebelum-sebelumnya ada di masa yang namanya masa pandemi, gitu ya, di mana kita harus menjaga kesehatan fisik kita, tapi kita juga harus menjaga kesehatan mental kita karena aktivitas pun benar-benar sangat berubah. Nah, kemudian kalau saya lihat-lihat sih Bapak Ibu ya, karena saya pun akhirnya berusaha untuk membuat diri saya lebih aktif lagi di masa pandemi, kemudian ikut komunitas tadi yang mungkin Bapak Ibu lihat dari profil saya, itu komunitas berkaitan dengan kesehatan mental juga. Nah, di era pandemi banyak lulusan psikologi bahkan yang masih kuliah itu membagikan informasi-informasi mengenai kesehatan mental. Nah, jadi kesehatan mental itu apa gitu ya? Boleh lanjut, Bu? Ya, kalau menurut WHO sendiri, kesehatan mental itu keadaan sejahtera di mana seseorang menyadari kemampuannya, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada diri maupun lingkungan. Nah, kalau misalnya mental illness, boleh next Bu. Ya, kalau mental illness itu gangguan kesehatan mental atau gangguan psikologis. Pastinya melibatkan perubahan emosi,
pikiran atau perilaku, atau mungkin ada kombinasi dari semuanya. Nah, gangguan psikologis juga berkaitan dengan kesulitan untuk berfungsi dalam kegiatan sosial, ya, menarik diri dari bertemu dengan orang-orang di sekitar misalnya gitu ya. Kemudian dari pekerjaan, dari aktivitas bersekolah untuk anak didik kita, ataupun dari keluarga. Nah, kenapa saya ingin membahas kesehatan mental? Ya, pastinya menurut saya ini adalah suatu yang penting yang perlu kita jaga juga untuk peserta didik kita, bukan hanya untuk peserta didik sebenarnya Bapak Ibu, untuk diri kita juga sebagai orang dewasa, kesehatan mental tuh perlu banget dijaga ya Bapak Ibu ya. Jadi dari usia anak-anak kita yang masih SD sampai remaja, sampai untuk kita sendiri sebagai orang dewasa, itu juga sangat penting. Oke, nah boleh lanjut Bu? Oke, mengapa membahas kesehatan mental? Nah, Bapak Ibu, ada hasil survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health, ya. Kalau dari versi remajanya gitu ya, sebanyak 2,45 juta remaja Indonesia itu didiagnosis mengalami gangguan jiwa, gangguan kesehatan mental ataupun gangguan psikologis selama 12 bulan terakhir. Nah, tapi hanya ada 2,6% remaja dengan masalah kesehatan mental yang mengakses layanan konseling atau fasilitas kesehatan mental dalam 12 terakhir. Oke. Nah, gangguan yang paling tinggi adalah gangguan kecemasan, Bapak Ibu. Ada di 3,7%. Oke, mengikuti dengan yang lainnya seperti yang ada di slide, depresi mayor, gangguan perilaku, gangguan stres pasca trauma, gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktivitas. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat dari hasil survei tersebut, yang paling tinggi adalah gangguan kecemasan ya Bapak Ibu ya, berada di 3,7%. Nah, seperti apa gangguan kecemasan? Ini kita belajar bersama-sama untuk diri kita sendiri dan mungkin juga kita bisa lihat mungkin hal-hal ini juga terjadi pada peserta didik kita, gitu ya. Sebenarnya normal ya Bapak Ibu, kita tuh cemas tuh normal, gitu ya. Saat mungkin peserta didik kita disuruh maju ke depan, kalau misalnya kalau SD itu nyanyi mungkin ya Bu Intan ya, nyanyi ke depan gitu ya. Atau mungkin dia tiba-tiba ditanya sama gurunya gitu ya. Ayo bisa nggak ini? Berapa kali berapa gitu ya. Nah tapi tiba-tiba karena dadakan jadinya cemas, jadinya panik, terus bingung mau jawab apa gitu ya. Terus ngambil nilai mungkin, bernyanyi di depan. Dia takut nanti suaranya jelek, diketawain deh sama teman-temannya gitu misalnya. Nah, itu normal terjadi untuk kita semua ya Bapak Ibu ya, bukan hanya untuk peserta didik kita yang SD, yang SMP atau yang SMA saja. Kita sebagai pekerja pun, sebagai guru pun, itu pasti pernah merasakan cemas gitu. Dan sangat normal terjadi, sangat wajar terjadi ya Bapak Ibu ya. Tapi menjadi hal yang perlu diatasi jika peserta didik kita atau bahkan kita sebagai guru juga merasakan kecemasan yang terus berulang tapi sulit dikendalikan, bahkan bisa mengganggu aktivitas kita. Nah, itu perlu kita cari tahu lebih dalam gitu ya. Nah, beberapa jenis gangguan kecemasan itu seperti gangguan panik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat peserta didik gitu ya, mengalami serangan panik sampai tangannya mungkin berkeringat gitu ya, atau mungkin dadanya sesak gitu ya, atau bervariasi gemeteran, ketakutan gitu. Nah, tapi tidak bisa dikendalikan ya, dan tingkat keparahannya mungkin bervariasi. Nah, terus gangguan panik ini mungkin bisa menyerang kapan aja dan di mana saja.
biasanya berlangsung kurang lebih 10 menit gitu ya. Tapi ada juga yang bisa lebih dari itu, tapi tidak bisa diatasi. Gemeteran tadi nggak bisa. Ngerasa dirinya nggak mampu melakukan sesuatu, gitu. Panik, benar-benar nggak bisa menghandle dirinya. Nah, itu sudah menjadi indikasi dari mental illness ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai guru pun, walaupun mungkin terlihat nih anak didiknya seperti itu, kita tidak boleh langsung mendiagnosa ya Bapak Ibu, karena hal seperti ini memang harus ada diagnosa dari ahlinya gitu ya. Nah, kemudian jenis yang kedua berkaitan dengan gangguan kecemasan ya, itu adalah kecemasan sosial. Sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, takut untuk memulai, atau mungkin belum juga mulai udah menarik diri, atau mungkin sudah memulai terus ngerasa ada hal yang menurut dia tidak wajar di dirinya, atau mungkin selama ada di lingkungan sosial merasa tertekan, gitu ya, merasa takut, terus merasa takut mengatakan sesuatu kepada orang lain. Di tempat umum, misalnya tadi ya ada ya Bapak Ibu, saya mencontohkan disuruh nyanyi di depan gitu ya, merasa nggak mampu untuk itu. Nah, biasanya gejala-gejala yang terlihat untuk kecemasan sosial ini adalah merasa takut atau enggan untuk berinteraksi dengan orang. Mungkin dalam hal simpel deh Bapak Ibu, menyapa gitu ya, terutama orang yang baru dikenal. Contoh deh kalau misalnya di sekolah dasar gitu ya Bapak Ibu, di teman-teman barunya misalnya guru pasti berusaha untuk biar anak didik ini untuk selalu kenal satu sama lain. Ayo kenalan, dia malu, takut. Tapi kalau itu berlebihan ya, kita nggak bisa diagnosa langsung, wah dia gangguan kecemasan sosial nih, kita nggak bisa. Kalau misalnya berulang, dan mungkin sulit untuk diatasi, itu kita memang harus komunikasikan juga ke orang tuanya gitu. Kita tidak bisa langsung judge gitu aja. Kemudian siswa-siswi kita yang mungkin punya tingkat kepercayaan diri yang rendah, ya itu termasuk gangguan kecemasan sosial, gitu ya. Menghindari bertatapan dengan orang lain, kemudian takut dikritik atau dihakimi oleh orang lain, merasa malu atau takut untuk berpergian keluar rumah. Mungkin nih ada orang tua juga yang melatih keberanian anaknya, gitu ya. Atau mungkin kita juga sebagai guru di sekolah gitu melatih keberanian, meminta anaknya untuk mungkin ke warung atau ke Indomaret, ke Alfamart gitu ya, ditemani oleh kakaknya mungkin ya untuk membeli sesuatu, atau mungkin didampingi juga dengan orang tua kayak bayar di kasirnya, anaknya malu gitu ya. Mungkin kita juga suka menemukan anak-anak yang seperti itu, atau mungkin guru meminta mengantarkan sesuatu atau ke ruang guru gitu. Takut gitu, takut nggak tahu mau ngomong apa gitu. Kita mungkin ada juga menemukan anak-anak seperti itu. Nah, kemudian gangguan yang ketiga adalah gangguan kecemasan umum. Kalau untuk gangguan kecemasan sendiri ya Bapak Ibu ya, pastinya hampir sama sih, gemeteran, keringat dingin ya. Mungkin kita juga sebagai guru pernah juga nih mengalami ototnya merasa tegang gitu ya, merasa tiba-tiba pusing, sakit kepala gitu kan, atau emosinya menjadi labil, jadi mudah marah gitu ya. Kemudian sering ngerasa lelah Bapak Ibu, sesak nafas gitu. Nah, itu untuk gangguan-gangguan kecemasan. Jadi ada 3 kategori atau 3 jenis gangguan kesehatan secara umum, gangguan kecemasan sosial, dan yang terakhir adalah gangguan panik, Bapak Ibu. Nah, boleh lanjut, Bu. Oke, apa saja penyebabnya dari gangguan
kesehatan mental atau gangguan psikologis. Nah, gangguan psikologis itu adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan sosial. Jadi sebenarnya saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada diagram ya Bapak Ibu berkaitan dengan penyebab dari gangguan kesehatan mental. Ada kombinasi dari faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kalau misalnya semuanya bagus, pastinya kita berada di tengah-tengah ini adalah sehat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ada yang terganggu, gitu ya, ada yang kurang oke, pastinya akan ada hal-hal yang tidak wajar juga terjadi. Nah, kalau dari faktor biologis gitu ya, hal-hal berkaitan dengan gangguan psikologis itu juga bisa terjadi karena genetik gitu ya. Mungkin di dalam kandungan gitu ya, ada hal-hal yang terjadi mungkin dari persalinan juga, nutrisi juga bisa ya Bapak Ibu, atau punya kelainan-kelainan secara fisik gitu, itu juga bisa mengakibatkan adanya gangguan kesehatan mental yang terjadi. Mungkin gini, jika kita melihat peserta didik yang mungkin secara fisik kurang, ada hal juga yang berkaitan dengan psikologisnya yang berpengaruh Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti itu memang terjadi karena ini kan sebuah rantai ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita sebagai guru aja, kalau kita lagi sakit gitu kan secara fisik, akan ada yang namanya secara psikologis kita jauh lebih mudah marah mungkin gitu ya. Atau mungkin keadaan fisik kita lagi capek gitu ya. Terus anak-anak didik kita itu lagi semangat-semangatnya bertanya, maju ke depan, ini gimana Bu, ini gimana? Ya kalau kita kurang bisa mengendalikan gitu, akhirnya kan memuncak dan akhirnya marah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi secara biologis, secara psikologis, secara sosial semuanya saling berhubungan. Nah kalau secara psikologis pastinya ada hubungannya dengan orang lain ya, hubungan dengan orang lain, kemudian harga diri kita juga sebagai manusia gitu ya, konsep dirinya kita, seberapa kenal sih kita dengan diri kita gitu ya, kreativitasnya kita. Nah, begitu juga dengan sosial. Bagaimana keluarga kita, hubungan kita dengan orang tua, misalnya pola asuh orang tua itu seperti apa, kemudian mungkin ada hubungannya juga dengan adat istiadat yang dibangun di rumah, di keluarga, budaya gitu ya. Kemudian seperti apa membangun dari sisi agama, di keluarga, di sekolah, itu juga membentuk kesehatan mental yang baik, Bapak Ibu. Jadi kalau salah satunya mungkin ada yang menurun gitu ya, pasti akan berdampak juga ke yang lainnya dari 3 ini. Oke, boleh lanjut, Bu. Nah, bagaimana membantu siswa-siswi kita untuk menghadapi masalahnya? Kalau misalnya gejalanya yang muncul adalah gejala fisik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu suka nemuin peserta didik kita yang tiba-tiba suka sakit perut, ya, tiba-tiba suka sakit kepala gitu ya. Nah, seperti apa sih kita bisa bantu sebagai guru gitu ya? Pastinya kita harus punya simpati dulu ke mereka. Tunjukkan bahwa kita memang peduli dengan mereka, mencari, kemudian mengidentifikasi. Misal nih, kalau pola stres ya yang saya tuliskan di sini, gejala fisik ini muncul di pelajaran-pelajaran tertentu. Contohlah, kalau di SMP dan SMA itu kan mata pelajarannya sudah tidak bergabung lagi ya Bu. Kalau di SD itu digabung ya Bu biasanya kan. Nah, itu dia cuma sakit perut di mata pelajaran tertentu gitu. Nah, kita harus identifikasi apa polanya selalu seperti itu. Nah, kita harus cari tahu nih stresnya di pelajaran tertentu atau hal lain gitu. Nah, kita harus identifikasi
kapan aja dia mengalami sakit perut atau sakit kepala atau gejala fisik yang lain gitu ya. Kemudian evaluasi gejala fisik ini yang dialami berulang atau enggak gitu ya, karena tadi hampir sama dengan identifikasi Bapak Ibu. Kemudian jika kasusnya ekstrim perlu menginformasikan kepada orang tua Bapak Ibu. Jadi sebagai guru gitu ya, kita nggak kerja sendirian, kita harus berkolaborasi dengan sesama guru dan juga orang tua di rumah, karena mungkin di rumah dia nggak seperti itu anak didiknya kan, sebagai anak ya dia biasa aja, enjoy aja, tapi di sekolah mungkin menunjukkan gejala-gejala fisik yang berulang. Nah itu perlu banget dikasih tahu ke orang tua bahwa anaknya mengalami gejala fisik seperti sakit perut misalnya atau sakit kepala yang terus berulang dan dikomunikasikan. Mungkin ditanya juga di rumah itu seperti apa, di sekolah seperti apa, atau mungkin ada hal yang diceritakan ke orang tuanya sehingga kita juga tahu dan bisa mengatasi itu di sekolah gitu. Oke, boleh lanjut Bu. Nah, gejala emosi. Nah, ini mungkin juga pernah ditemukan oleh kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Berdebat, berteriak. Mungkin kalau menyakiti diri ini saya kurang tahu kalau di sekolah dasar seperti apa. Tapi mungkin ada juga ya Bu ya. Seperti kayak menjedutkan kepala ke dinding mungkin seperti itu ya, atau memukul-mukul meja gitu kan, atau mungkin yang paling terlihat seperti berdebat gitu ya, nggak mau kalah gitu, maunya A, maunya B misalnya gitu ya, berteriak misalnya kalau misalnya nggak suka menunjukkannya dengan cara berteriak. Nah, bantuan yang bisa dilakukan oleh guru gitu ya, ada 3 di sini Bapak Ibu. Di kelas itu bisa tetapkan aturan dan harapan. Aturannya seperti apa? Kita jelaskan, kita sepakati. Bukan juga Bapak Ibu yang membuat aturan, tapi disepakati sama-sama biar anak-anaknya juga tahu kalau itu adalah sebuah aturan, kita diskusi bersama dengan anak-anak gitu. Dan tetapkan harapannya apa sih? Kalau misalnya duduk diam gitu mendengarkan waktu 10 menit misalnya, itu harapannya apa nanti gitu. Nah, kemudian kita juga harus terbuka dengan anak-anak kita, mau berbicara dengan anak ya saat mereka mungkin melakukan gejala-gejala emosi ini seperti berdebat, berteriak, menyakiti diri gitu ya. Kita perlu bicara dengan anak gitu. Berbicaranya seperti apa? Jangan juga seperti konseling lah Bapak Ibu ya. Jadi di ruangan gitu ya, tanya biar teman-temannya juga yang lain nggak kepo gitu. Kenapa kok dipanggil gini gitu ya. Jadi private lah Bapak Ibu. Jadi kita juga tahu seperti apa yang terjadi pada anak itu. Kemudian kembangkan hobi baru. Nah, ini cocok juga sih dilakukan di SD. Kadang-kadang anak-anak SD ini pasti suka dengan hal-hal yang berwarna gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk lebih melatih emosinya juga, kita bisa terapkan seperti mewarnai itu bagus Bapak Ibu ya. Itu bisa diterapkan ke anak-anak gitu ya. Minta mereka untuk menggambar misalnya ya. Menggambar apapun terserah mereka gitu, itu juga bisa. Nah nanti bisa dibantu oleh guru BK-nya untuk membaca, siapa tahu dari situ kita juga bisa melihat seperti apa gambaran dari dirinya lewat gambar tuh sebenarnya bisa Bapak Ibu. Nah jadi hobi-hobi baru juga kita bisa latih sebagai guru lewat menggambar atau hal-hal lainnya yang menyenangkan untuk anak-anak gitu. Boleh lanjut Bu. Nah, gejala sosial, khawatir tentang aktivitas sehari-hari, ya. Bantuan dari guru pastinya meningkatkan harga diri. Caranya gimana? Kasih pujian Bapak Ibu. Ya, apapun mungkin walaupun mungkin salah, kurang tepat gitu ya, kita boleh kasih apresiasi, gitu ya. Kemudian
kadangkala yang terjadi adalah kalau kita sudah melihat salah satu anak itu lebih kompeten dibanding anak yang satu lagi, atau mungkin dari 25 anak cuma ada ya 3 orang yang kompeten gitu ya, akhirnya yang lain kayak ya udahlah gitu kan. Tapi paling enggak semuanya adil Bapak Ibu, karena mungkin yang tadinya dia ngerasa nggak bisa apa-apa, kita minta untuk melakukan sesuatu, akhirnya harga dirinya meningkat Bapak Ibu. Jadi dia merasa bahwa dia dihargai oleh gurunya. Kehadirannya itu ada loh, walaupun mungkin dari sisi akademik dia masih perlu ada pembinaan lagi atau seperti apa gitu. Jadi kita perlu mengapresiasi setiap anak gitu. Kemudian memberikan peran. Ya, peran apapun yang bisa Bapak Ibu berikan kepada anak didik kita, peran yang kecil, bahkan saya melihat kalau anak SD itu mungkin lebih senang ya diberi peran gitu dibanding anak yang sudah remaja gitu ya. Bahkan dia pengen cari, mungkin bahkan senang, Bu, saya dong yang bawain ini gitu ya. Kalau anak remaja mungkin udah sungkan mau kayak gitu, jarang. Kalau anak SD pasti lebih happy kalau mau membantu guru-gurunya gitu ya. Kemudian kasih peran yang kira-kira membuat dia happy gitu. Kemudian memberikan kesempatan untuk pilih. Ya, kita boleh kasih pilihan ke peserta didik kita gitu. Mau yang seperti apa? Karena kita juga perlu melatih anak-anak kita itu untuk memilih yang baik untuk dirinya seperti apa, agar dia juga tanggung jawabnya kita latih gitu. Kemudian berbicara dengan lembut dan bersikap ramah gitu. Makanya kita sebagai guru pun perlu menjaga kesehatan mental kita sendiri gitu ya Bapak Ibu, agar saat berbicara dengan peserta didik kita nggak asal ngomong gitu. Siapa tahu kan mungkin karena mungkin kita ngerasa capek atau apa, akhirnya keluarlah kata-kata yang mungkin tidak enak didengar oleh peserta didik kita. Gitu. Jadi sebagai guru kita memang harus berusaha untuk menjaga kenyamanan peserta didik kita. Gitu. Nah, masalah-masalah lainnya gitu yang terjadi di sekolah, sulit berkonsentrasi atau sulit fokus. Bullying, mungkin peserta Bapak Ibu pernah kayak didorong badannya gitu ya, atau mungkin mogok sekolah gitu ya, nggak mau sekolah, izin, mungkin ada kasus-kasus yang begitu ya, izin berulang kali gitu ya, atau punya kesulitan belajar. Nah, itu masalah-masalah lain. Nah, dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa kita, mungkin dari yang saya jelaskan ini, selain tadi yang bantuan-bantuan tadi, ada juga, boleh next Bu, hal-hal yang perlu dilakukan di dalam kelas. Kita perlu yang menunjukkan yang namanya sikap empati kita kepada anak-anak kita. Kadangkala saking banyaknya murid gitu ya, sampai ada sikap abai mungkin untuk beberapa anak gitu ya. Nah, tapi usahakan untuk terus berempati kepada anak-anak kita. Kemudian bersikap tenang, Bapak Ibu. Mungkin kalau di guru-guru SD di awal-awal peralihan dari TK itu kan masih ada juga anak-anak yang nangis mungkin gitu ya. Kita sebagai guru tetap berusaha untuk tenang, karena itu juga akan membantu menenangkan peserta didik kita. Kemudian bersikap peduli gitu. Dan yang terutama adalah komunikasi. Komunikasi ke anaknya, komunikasi juga ke orang tuanya. Agar kita tahu nih karakter anak kita ini mungkin saja berbeda di sekolah sama di rumah. Gitu. Jadi kita tahu treatmentnya harus seperti apa. Gitu. Boleh lanjut, Bu? Nah, hal-hal lain yang bisa membantu Bapak Ibu. Nah, bisa juga ini Bapak Ibu lakukan ya sebagai kita orang dewasa ya Bapak Ibu. Nah, saat mungkin
kita menemukan peserta didik kita mengalami masalah, gitu ya. Sebenarnya kalau sudah remaja kita bisa kasih tahu sih masalah yang dihadapi, gitu ya. Entah itu berat ataupun ringan, gitu ya. Balik lagi adalah diri sendiri. Termasuk kita sebagai orang dewasa ya Bapak Ibu, diri sendiri adalah yang pertama yang harusnya punya niat untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau untuk SD pastinya perlu pendampingan. Gitu ya. Kalau pendampingan, nah kalau untuk membantu, saya mungkin berbagi ini ya Bapak Ibu berkaitan dengan butterfly hug, gitu ya. Nah, mungkin bisa membantu kalau misalnya Bapak Ibu ada di jenjang SD, gitu ya, bisa bantu mengarahkan, gitu ya. Selain Bapak Ibu berusaha menenangkan saat dia mungkin menangis, gitu ya, merasa tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu boleh bantu dia untuk berada di posisi duduk atau berdiri, itu juga bisa di tempat yang nyaman. Kemudian Bapak Ibu arahkan untuk pejamkan mata, lalu silangkan kedua tangan ke arah dada seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tepuk kedua tangan seperti ini. Kemudian seperti kupu-kupu ya Bapak Ibu kalau mengepakkan sayapnya gitu. Kemudian boleh atur pola nafasnya, tarik nafas. Nah, Bapak Ibu yang ada di jenjang SD gitu ya atau mungkin di SMP ataupun di SMA bisa arahkan. Jadi kalau misalnya dia menghadapinya lagi sendiri nih ya, bisa pakai cara ini untuk menenangkan diri ya. Jadi dari SD kenapa saya sharingkan ini juga, siapa tahu nih semakin kalau misalnya kelas 5, kelas 6 gitu ya, sudah bisa kita arahkan dan mereka mungkin sudah mulai bisa merasakan masalah itu seperti apa gitu ya. Kita bisa kasih tahu pengetahuan ini ke mereka agar mereka bisa berusaha untuk menenangkan diri mereka sendiri gitu ya. Nah, karena kalau kita punya masalah, ya berusahanya dari diri sendiri dulu. Oke, boleh lanjut Bu. Nah, hal-hal lain yang membantu ada grounding teknik, gitu ya. Saat membangun apa ya? Misalnya Bapak Ibu konseling dengan berbicara gitu ya sama peserta didik Bapak Ibu untuk mengembalikan fokusnya gitu ya biar dia tahu nih apa yang harus dia ceritakan misalnya gitu ya, bisa dibangun dengan grounding teknik ini. Minta siswa kita untuk menyebutkan 5 hal yang dia lihat tuh apa sih gitu. Kita ada di ruangan konseling atau di mana gitu ya yang memang ada ruangan khusus, kasih tahu apa yang dilihat. Oh, ada jendela Bu, oh ada laptop, ada komputer, ada buku misalnya gitu ya. Minta dia juga menyentuh 4 yang bisa dia sentuh di sekitarnya gitu. Kemudian 3 hal yang dia dengar. Oh, mendengar suara kipas angin misalnya. Mendengar suara musik mungkin ada di luar dari ruangan itu. Kemudian 2 hal yang dia bisa cium. Oh, ada wangi parfum Bu di sini, wangi ruangan misalnya. Kemudian 1 hal yang dia bisa rasakan saat itu. Oh, lagi ngerasain pahit Bu atau lagi ngerasain manis karena saya habis makan coklat misalnya gitu. Jadi untuk mengembalikan fokusnya lagi biar dia bisa bercerita lebih baik gitu ya, kita bisa bangun teknik ini. Atau yang tadi butterfly hug itu bisa juga untuk menenangkan dirinya. Nah, kalau mungkin mau lebih simpel lagi ya Bapak Ibu ya, kita bisa atur pola nafas, bisa pakai teknik 3-1-3 gitu misalnya. Jadi menarik nafas 3 ketukan, dihembuskan 1 ketukan, kemudian tarik lagi berulang aja sampai memang
peserta didik kita bisa lebih tenang dan bercerita tentang apa yang dia rasakan gitu. Nah, sepertinya saya udah selesai ya Bu ya. Masih ada lagi kan? Oke. Ya, dari semua itu ya Bapak Ibu, kalau kita ngomongin kesehatan mental sebenarnya umum banget. Bisa dilihat dari SD, SMP, SMA, bahkan nanti kuliah. Sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental itu bisa saja berkelanjutan dari masa-masa itu, gitu. Karena mungkin karena ada pengalaman bullying, gitu ya, yang tidak terselesaikan dengan baik, gitu. Akhirnya terbawa mungkin saat dia usia remaja. Nah, mungkin jadi sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, jadi sebenarnya saling berpengaruh. Makanya sebagai guru gitu ya, saya juga masih belajar menjadi guru yang peka itu seperti apa untuk melihat keadaan peserta didik kita yang tidak sedikit gitu ya, mengenal pribadi anak-anak kita itu seperti apa gitu. Itu bukan sesuatu yang gampang sebenarnya memang Bapak Ibu. Tapi kita harus punya sikap empati dan tidak menjudge gitu ya. Atau mungkin jadi labeling gitu ya. Yang mungkin terjadi di sekolah-sekolah adalah labeling kayak namain, oh si ini ya, oh si ini ya. Walaupun mungkin dia melakukan hal itu, tapi kita berusaha untuk menghindari melabelin anak-anak kita karena akan berpengaruh sekali untuk mentalnya gitu ya. Jadi dia akan berpikir, oh ternyata aku orangnya yang seperti ini ya, kok guru-guruku kenalnya aku seperti ini gitu. Kemudian bersikap empati, peduli gitu ya, tidak judgement dan tidak juga mungkin kalau sudah menjadi guru SMP atau guru SMA terlontar kata-kata, oh kamu punya mental illness ya, berarti kamu kurang beribadah misalnya gitu ya. Itu enggak, ya jangan sampai itu keluar dari mulut kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Pastinya kita harus tetap mau bersikap peka dan berempati kepada peserta didik kita dan terima mereka apa adanya, tingkatkan harga diri mereka dan kemudian kalau harga diri mungkin ini saya tambahkan ya Bapak Ibu. Satu hal yang mungkin susah-susah gampang gitu ya. Mengingat nama-nama peserta didik kita. Kalau misalnya kita bisa manggil dia dengan namanya gitu ya. Sebenarnya itu adalah hal yang secara tidak langsung membawa hal yang baik juga untuk peserta didik kita. Jadi jangan, tolong dong ambilin ini, bantuin ibu ini. Kalau kita bisa Dina misalnya, boleh nggak bantuin ibu gini? Pasti akan ada, mungkin saya pernah mengalami itu, oh ibu tahu ya nama saya gitu kan. Padahal mungkin saya nggak ngajar dia gitu kan, tapi berusaha untuk ingat namanya siapa gitu. Dan tidak melabeling dengan tambahan-tambahan, oh Dina nih, Dina yang kayak gini nih orangnya kayak gitu. Nah itu berusahalah untuk menjaga kesehatan mental peserta didik kita dengan hal-hal yang kira-kira akan menyakiti hatinya itu jangan sampai terlontar dari kita gitu. Dan kita pun sebagai guru perlu menjaga kesehatan mental kita ya Bapak Ibu. Gitu saja Ibu Intan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bu Nasarani atas pemaparannya. Wah, benar-benar banyak sekali hal-hal baru ya. Terutama bagi saya nih yang menjadi guru di SD ya, bagi anak-anak kecil. Apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Nasarani hampir sebagian besar saya alami sendiri ya. Jadi, wah, benar-benar adem ya kalau orang konseling ini beda ya. Penjelasannya ini benar-benar langsung menyentuh nih ke dasar dari persoalan. Nah, Bapak Ibu, setelah sesi pemaparan, saya persilahkan Bapak Ibu ya, karena saya sudah buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung kepada Ibu Nasarani atau mengetik di kolom chat. Kebetulan sudah ada satu pertanyaan nih, Bu Nasarani. Beri pencerahan Bu, kata Pak Nasrul ya. Misalnya ada anak yang malu bertanya pada saat proses pembelajaran. Ketika sesi bertanya, anak tersebut tuh mau bertanya tapi malu nih. Gimana solusinya ya?
Oke, terima kasih sebelumnya buat Pak Nasrul ya. Gimana kalau misalnya ada sesi bertanya tapi anak itu mau Malu. bertanya, malu gitu ya. Oke. Eh, saya menjawab sesuai pengalaman saya aja kali ya, Bu. Mungkin pastinya Bapak Ibu di sini pengalaman mengajarnya jauh dibanding saya gitu ya. Nah, kalau saya ya Bapak kalau mengalami hal seperti anak yang ada di kondisi seperti ini gitu ya, kita juga tidak boleh yang namanya maksa gitu. Emang sih melatih kepercayaan diri itu penting gitu. Tapi kita juga perlu paham kondisi anak ini seperti apa. Kalau memang dia malu gitu ya. Coba juga kita tahu nih, pasti kita tahu dong anak-anak yang mau nanya itu ekspresinya gimana gitu dan malunya gimana. Kalau saya gitu ya, saya akan mendekati anak itu dan coba untuk tanyakan, ada yang mau ditanyakan gitu ya. Karena kalau kita maksa, mungkin yang terjadi dia nggak mau nanya gitu kan. Tapi kalau kita dekati secara individu gitu ya, mungkin dia akan lebih terbuka gitu. Tapi di sisi lain, mungkin di sesi lain, mungkin bukan di sesi tanya jawab, kita udah tahu oh anak ini pemalu gitu kan. Kita udah tahu nih oh indikasinya pemalu. Kita bisa minta dia ngapain hal-hal yang kira-kira dia bisa gitu ya, dan dia mampu dan dia berani untuk tunjukkan, latih juga di situ. Jadi dan diapresiasi Bapak Ibu dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau misalnya kadang kan agak dilema ya kalau anak-anak suka nanya ini, mungkin ada sisi orang yang anak lain yang berpikir oh so apa nih nanya-nanya gitu kan. Mungkin karena ada pernah dengar temannya digituin. Nah, jadi kita pendekatannya individu saja. Ada yang mau ditanyakan gitu, tapi di sesi lain diusahakan anak itu dilatih untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Gitu. Baik, bagaimana Pak Nasrul? Apakah jelas atau ada yang masih mau ditanyakan kepada Ibu narasumbernya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, baik. Sudah jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, Bu Nasarani. Dari Ibu Ika Yustanti, ada siswa yang kurang semangat belajar, padahal guru sudah memberikan motivasi nih secara personal ya, secara langsung ke anaknya. Bagaimana ya solusi terbaik untuk hal tersebut? Oke. Nah, kalau misalnya memang sudah pernah diberikan motivasi secara personal, dibuat kesepakatan juga bisa ya Bapak Ibu, dengan Ibu siapa ya tadi Bu? Ibu Ika. Oh ya, dengan Ibu Ika dibuat kesepakatan, mungkin hal-hal apa sih yang bisa membuat siswa atau siswi Ibu Ika yang membuat dia semangat, kegiatan yang seperti apa gitu ya. Kemudian komunikasi dengan orang tua atau mungkin guru-guru yang lain, karena kadang-kadang ada juga masalah yang terjadi adalah dia gak semangat di mapel-mapel tertentu gitu ya, atau di pelajaran tertentu. Nah, jadi bisa dikomunikasikan, sharing juga dengan guru-guru yang lain gitu ya. Kemudian sharing juga dengan orang tuanya, dikomunikasikan bahwa keadaan anaknya di sekolah seperti ini gitu ya. Karena tadi saya bilang mungkin treatmentnya di rumah beda dengan di sekolah, atau mungkin ada anak juga yang di rumah sama di sekolah itu berbeda. Dan mungkin Bu Ika juga bisa cari tahu lebih lanjut ya. Ada permasalahan-permasalahan pribadi mungkin atau keluarga yang bisa membuat si anak ini gitu menjadi kurang termotivasi dalam belajar. Gitu. Oke. Baik Bu Ika, bagaimana penjelasan Bu Nasrani? Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, sepertinya sudah jelas ya.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Ibu Lia Yulianti ya Bu. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk membangun dan membentuk mental anak dalam proses pembelajaran agar di dalam kelas itu menjadi lebih berani dan lebih tanggap terhadap materi yang guru berikan? Baik, terima kasih Ibu Lia. Ya, oke. Melatih anak untuk berani, pastinya kita harus bertahap. Sama seperti tadi bertanya ya, itu juga berkaitan dengan keberanian ya Bapak Ibu ya. Dalam proses belajar, kalau misalnya di SD mungkin ada beberapa anak, nggak hanya di SD sih, sebenarnya SMP, SMA juga seperti itu. Ada beberapa anak yang memang bisa berkoordinasi dengan baik gitu ya, menunjukkan kalau dia berani. Tapi ada juga anak yang sulit untuk menunjukkan keberaniannya. Nah, kalau dari saya, mungkin yang bisa Ibu Lia lakukan untuk siswi ini, gitu ya, bisa juga ditunjuk, gitu ya, diminta untuk maju ke depan, misalnya, atau lebih ya, untuk maju ke depan, menanggapi sesuatu, atau kasih ruang untuk anak-anak untuk menanggapi sesuatu, bergantian, sampai akhirnya dia dapat giliran gitu. Lakukan itu berkelanjutan gitu ya. Kalau misalnya belum juga terlihat, kita memang tidak bisa selalu memaksa dia selalu berani juga ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat prosesnya. Kalau cuma mungkin tanggapannya hanya sedikit, ya sudah kita hargai. Nah, penting sekali yang tadi saya bilang, menghargai apapun yang dilakukan oleh anak didik kita, ya. Misalnya say thank you gitu ya, terima kasih sudah memberi tanggapan, atau mungkin good job dan yang lainnya yang bisa membawa dirinya nyaman dan sadar bahwa kehadirannya itu memang dianggap sama gurunya. Ada gurunya yang selalu menghargai anak didik kita gitu ya. Jadi nggak apa-apa bergantian dulu. Jadi melatih keberaniannya bukan hanya untuk satu orang, jadi untuk semuanya bergantian memberikan tanggapan gitu ya. Apapun tanggapannya itu kita hargai. Atau mungkin kalau misalnya siswa SMA dan SMP gitu ya, mungkin agak-agak kadang aneh-aneh tanggapannya. Nah, kita bantu luruskan juga boleh. Anak SD pun begitu, kita bantu luruskan juga boleh. Jadi bertahap, dari mulai teman-temannya bersama teman-temannya untuk memberikan tanggapan gitu ya. Begitu juga dengan tampil gitu ya. Tampil seperti apapun tampilannya, atau mungkin apa yang dia kerjakan, semuanya kita perlu apresiasi gitu. Bagaimana Ibu Lia, apakah ada tanggapannya atau masih ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan kembali? Sudah mengerti. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Lia. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Nasarani, dari Pak Afa Rizal. Mohon pencerahannya Bu. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan anak-anak yang memiliki persoalan sosial dari rumahnya mungkin ya, atau di lingkungan tempat tinggal. Persoalan pribadi ini apakah bisa mempengaruhi mental belajar siswa di sekolah? Iya, terima kasih Bapak Alfarizal. Iya. Ya, seperti yang di diagram tadi ya, semuanya saling berkaitan gitu. Kalau misalnya siswa kita punya masalah di rumah, mungkin akan, kalau misalnya anaknya sulit untuk mengatasi, ya pastinya akan membawa pengaruh juga ke pola belajarnya di sekolah gitu ya. Contoh mungkin ada orang tuanya mungkin baru ribut di rumah dan dia mendengar suara keras gitu ya. Yang terjadi mungkin saat itu yang bisa kita lihat dia jauh lebih murung misalnya gitu ya. Nah, kalau itu terus-menerus
dia dengar di rumah gitu ya, kondisi di rumah yang kurang baik itu dia dengar, dia lihat bahkan gitu ya. Dan terus dia berpikir sendiri gitu ya, pasti akan mempengaruhi mental belajar juga di sekolah. Makanya tadi saya juga kita belajar untuk peka dengan keadaan-keadaan anak seperti ini gitu ya. Kita tanya gitu ya, kita tanya keadaannya seperti apa, kita perhatikan, kita berikan simpati gitu ya. Terus kalau misalnya itu berlanjut terus sampai mempengaruhi nilainya gitu ya, kita komunikasikan dengan orang tua gitu. Seperti apa keadaan di rumah dan seperti apa keadaan dia di sekolah gitu ya. Seperti itu Bapak Alfa Rizal. Baik, Pak Alfa Rizal, apakah jelas kira-kira atau masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Salam kenal Bu, saya dengan Bu Risma. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghadapi anak ya? Karena jika anak ada yang mendapat nilai rendah nih misalnya ulangan, sampai pulang katanya sampai meraung-raung menangis. Jadi anaknya ini mungkin tipe perfeksionis ya, pengen nilai itu sempurna. Padahal guru mungkin sudah memberikan nasihat, ayo lebih giat belajar gitu kan. Kadang sudah nilainya di atas SKBM gitu ya, atau KKM 80 gitu, masih nangis gitu. Nah, gimana tuh Bu Nasarani? Ya kita juga harus tahu nih Bapak Ibu, kadang-kadang gitu ya, ada tekanan dari luar diri anak peserta didik kita gitu ya. Mungkin aja gitu ya kondisi seperti itu sampai dia nggak mau pulang gitu ya. Ada kondisi di rumah yang memaksa dia karena memang dia harus dapat nilai sempurna. Itu memang harus kita cari tahu gitu. Karena biasanya apalagi kalau anak SD gitu ya, ada tekanan dari mama papanya, kamu harus punya nilai segini gitu ya. Nah, walaupun kita sudah memberi pengertian pun, kan kondisinya dia bakal pulang ke rumah nih kan. Dia menunjukkan hasil yang seperti itu pasti dia akan takut gitu. Kita cari tahu apakah memang ada tuntutan yang lebih dari mama papa gitu ya. Dan kalau memang ada, gitu, kita perlu komunikasi lagi dengan orang tua karena sebenarnya kita memang tidak bisa selalu memaksa anak kita itu sempurna gitu ya, karena kita memang bukan pribadi yang sempurna gitu. Beri pengertian. Kita sudah memberikan pengertian kepada anak didik kita, kita juga sebagai guru bisa memberikan pengertian kepada orang tua gitu ya. Walaupun mungkin itu tidak mudah ya Bapak Ibu, tapi paling enggak kondisi seperti itu ya, jika terus-menerus anaknya tidak bisa menerima nilai rendah gitu ya, akhirnya saat dia semakin tumbuh ke usia remaja, usia dewasa gitu ya, dia menjadi orang yang tidak siap menghadapi dunia yang lebih luas lagi gitu ya. Jadi daya apa ya? Mungkin daya juangnya ada, tapi takut gagal gitu. Jadi orang yang takut gagal. Jadi kalau udah gagal ya udah down semua, sedown-downnya gitu ya. Nah, makanya kita perlu cari tahu lebih lanjut gitu ya. Apakah ada tuntutan dari luar dirinya yang memaksa dirinya harus punya nilai yang sempurna gitu. Oke, bagaimana Bu Risma? Jelas ya? Oke, ada Bu satu nih Intan. Bu. Ya, Terima Bu kasih Intan. banyak Bu. Nah, ada satu Oke. lagi, tapi ini tanpa nama nih, tapi dari guru lantai 2 Bu Intan, Bu Intan, Bu Intan, kami ada. dari ya Bu Dona. Oh, Bu Dona mana ya namanya? Saya pakai Bu Corazon. Oh, Bu Corazon, oke. Sebentar, saya pin dulu. Oke, silakan Bu Dona. Oke, selamat sore Ibu Rani. Saya dengan Dona Rusdiana dari tingkat SD Maitreya Wira. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau tadi Ibu mengatakan jika menghadapi anak yang mendapat nilai kecil, kemudian dia pasti meraung-raung, itu berarti daya
ininya mungkin tekanannya berasal dari luar. Bagaimana dengan siswa kita yang istilahnya dia dapat nilainya kecil, sedangkan tadi kan dapat 80 saja dia meraung-raung. Tetapi kalau yang ini dapat nilainya 20 bahkan mungkin 0, dia tuh biasa aja gitu, tanpa tekanan, kemudian dia tidak ada maksudnya semangatnya untuk bersaing atau berjuang itu tidak ada begitu. Lalu ada tambahan dari guru ini, bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang fokus atau maksudnya sering melamun di kelas gitu dan tidak ada niat untuk belajar. Istilahnya saat teman-temannya yang lain fokus, ingin dapat nilai bagus, istilahnya paling tidak mau mengerjakan tugas, mau mencatat, nah anak ini malah kebalikannya gitu. Dia malah melamun, istilahnya kalau dapat nilainya yang rendah pun dia biasa saja gitu. Tidak ada ketertarikannya untuk berjuang atau mau bersaing dengan teman yang lain. Oke, baik, mungkin itu saja Ibu. Satu lagi Bu, tambahannya. Bagaimana kita meyakinkan orang tua bahwa sikap anak itu kalau di rumahnya itu lain. Misalnya kalau di rumah itu baik, penurut, dengar-dengaran gitu. Tapi kalau di sekolah itu berbeda 180 derajat gitu. Sikapnya di rumah di sekolah itu dia ya seperti kebalikan dari rumah gitu. Di sekolah dia malah iseng, suka gangguin teman, tidak fokus, pokoknya berbeda lah. Dan kadang hal ini kita sampaikan ke orang tua sepertinya tidak percaya begitu dengan keadaan anaknya kalau di sekolah seperti itu. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Ibu Rani. Sebentar ya Bu Rani, saya potong sebentar. Bapak Ibu sudah saya tuliskan form umpan balik ya dan daftar hadir. Bapak Ibu sambil mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, silakan boleh mengisi ya form umpan balik dan daftar hadirnya. Bu Rani tinggal 5 menit ya waktu kita, mungkin bisa lebih singkat jawabannya nih. Walaupun pertanyaannya banyak ya. Sama satu lagi nih, katanya ada yang bagaimana cara menghadapi anak tantrum sampai melukai diri sendiri. Mungkin bisa diringkas Bu dalam satu jawaban. Oke, ya agak ya. Ke Ibu siapa ya tadi? Maaf saya lupa. Bu Dona. Oh ya, Ibu Dona, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini malah sebaliknya ya, nilainya kecil gitu ya, tapi nggak punya daya juang gitu. Nah, sebagai guru kita juga perlu yang namanya mengevaluasi pembelajaran kita kan di kelas gitu ya. Mungkin beberapa anak sukanya dengan pola pengajaran yang seperti ini. Beberapa anak senang dengan pola. Nah, kita harus bikin seragam aja gitu ya. Mau seperti apa agar kita bisa melihat anak-anak yang misalnya kurang daya juangnya gitu. Dengan beberapa metode-metode yang pastinya kalau di guru SD pasti jauh lebih kreatif gitu kan, nggak cuma dalam satu hal aja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak punya atau belum ya, saya bilangnya belum punya daya juang gitu ya Bapak Ibu ya, motivasi pastinya, karena mungkin lelah kita memberikan motivasi, mau seperti apa tetap ya kayak gitu aja gitu kan. Tapi hal itu memang yang paling penting menurut saya untuk memotivasi anak gitu. Nah, kemudian tanyakan kepada anak tersebut, komunikasikan. Hal seperti apa sih yang membuat dirimu bersemangat gitu ya. Mungkin kalau SD itu ngerjain soal nggak sih Bapak Ibu? Pastinya ngerjain soal ya. Ngerjain soal, misalnya matematika nih terlihat kurang gitu ya. Motivasi dan tanyakan, kamu mau tipe soal yang maunya seperti apa untuk menunjukkan seberapa mampu dan daya juang dia terlihat gitu ya. Beberapa hal bisa diterapkan ke anak-anak seperti itu dengan berbagai cara juga. Jadi jangan fokus, dan kadang yang terjadi dengan entah ya, mungkin hanya saya ya, monoton gitu. Nah, mungkin untuk anak-anak SD lebih kreatif lagi dan mereka jadinya lebih bersemangat lagi gitu. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya?
1 menit lagi, Bu. Ya, benar ya, Bu. Bagaimana meyakinkan orang tua ya tadi ya. Itu ya benar ya, Bu Dana ya. Ya, kalau saya mungkin menyarankan kita punya catatan ya. Apa aja yang dilakukan oleh anak tersebut. Kalau mungkin menunjukkan CCTV kan rasanya kayak terlalu ekstrim gitu ya. Tapi kalau kita punya catatan perilaku apa yang dilakukan oleh anak tersebut, mungkin itu bisa meyakinkan orang tua gitu ya. Kan pastinya sebagai kalau di SD kan guru kelas ya itu ya bahasanya. Kita lihat apa sih tingkah laku dia. Oh hari ini kayak gini, hari ini jailin temennya per tanggal gitu. Jam mungkin pakai jam juga bisa gitu ya. Kita tunjukkan ke orang tuanya gitu ya. Terus kasih tahu treatment apa yang udah dilakukan oleh ibu dengan kondisi dia yang seperti itu gitu. Jadi orang tuanya yakin kalau itu memang terjadi gitu di sekolah gitu. Atau kalau CCTV menurut saya terlalu ini ya, terlalu ekstrim untuk menunjukkan kepada orang tua. Tapi kalau untuk catatan ya bisalah Bapak Ibu pasti buat itu gitu. Wah, luar biasa. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan nih kayaknya ya Bu. Cuman karena waktu kita yang terbatas ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih penasaran dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya, silahkan ya Bapak Ibu bergabung di grup Telegram kami. Nanti bisa mengajukan pertanyaan, nanti pertanyaannya akan saya kirim ke Ibu Nasarani. Nah, sebagai penyemangat nih ya Bu Nasarani, saya dari panitia komunitas belajar ingin memberikan kejutan ya untuk 2 orang penanya ya yang terpilih. Jadi saya akan putar spin ya. Jadi akan kita pilih 2 pertanyaan untuk mendapatkan kenang-kenangan dari kami ya. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Kita spin ya. Jadi ada beberapa nama lumayan banyak. Nah, semoga beruntung kita ambil 2 orang ya. Spin yang pertama. Semoga beruntung semuanya. Nah, ini guru lantai 2, tapi nggak tahu namanya siapa. Ya, nanti yang merasa bertanya boleh menghubungi saya ya. Kita coret dulu namanya. Oke, 1 lagi. Oke, Bapak Ibu kita berdoa bersama. Saya juga pengen ya masuk namanya di situ. Apa nih? Aduh. Prisma loh. Guru lantai 2 mendominasi. Baik, selamat ya kepada para pemenang. Baik, Bapak Ibu semuanya, tidak terasa ya waktu begitu cepat berlalu. Jadi silakan Bapak Ibu kita foto bersama dulu ya dengan narasumber ya, secara bersama-sama Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya ya. Kita akan foto bersama sebagai kenang-kenangan atas kehadiran Bapak Ibu yang sangat luar biasa dan mendukung komunitas kami selama 1 bulan ini ya. Saya mulai 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sebagai kegiatan penutup, izinkan saya memberikan pantun ya. Sungguh indah lembayung senja, memancar pesona indah alam semesta. Tak terasa kita tiba di penghujung acara. Terima kasih dan salam berbagi bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Happy, narasumber Ibu Nasarani, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Oke. Silakan Bapak Ibu bergabung di Telegram ya kalau ketinggalan hari ini. Saya izin tutup pertemuan kita. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bapak Ibu.